Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali di playlist perpajakan atau playlist All About Tax di Dakarim TV. Dan ini adalah lanjutan dari video pemaparan atau penyampaian materi tentang PP Pasal 21. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini ya. Di bagian 1 kita sudah sampai di sini, yaitu penghitungan PPh pasal 21 ya. Jadi di sini dibagi dua antara pegawai tetap dan penerima pensiun. Kalau pegawai tetap itu berarti diambil dari gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja dikurangi dengan biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan ya. Lalu dikurangi juga dengan iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar sendiri. Nah, nanti ketemu penghasilan neto setahun atau disetahunkan, lalu dikurangi dengan PTKP, lalu ketemu penghasilan kena pajak, lalu baru dikalikan dengan PPh pasal 17. Nah, bagi penerima pensiun, terutama pensiun yang berkala, jadi penghasilannya dari uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu 5% dari penghasilan bruto, tapi maksimalnya hanya 2.400.000 atau 200.000 per bulan ya. Nah, lalu sama, ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP, lalu ketemu penghasilan kena pajak, lalu baru dikalikan dengan PPh tarif pasal PPh pasal 17 ya. Baik, selanjutnya perhitungan PP pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Ya. Jadi ini perhitungan PP 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir itu perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun. Ya, lalu penghasilan teratur sebulan dikali dengan 12. Jadi disetahunkannya itu seperti itu ya. Lalu selisih kalau masa pajak terakhir, selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak, yaitu selama setahun dengan PPh yang telah dipotong-potong sebelumnya. Jadi kalau kita menghitung PPh pasal 21, itu tadi perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun itu, jadi penghasilan teratur sebulan dikali dengan 12. Itu cara mensetahunkannya. Itu untuk masa pajak setiap masa pajak ya, kecuali masa pajak tahun terakhir. Masa pajak bulan terakhir. Kalau bulan Desember masa pajak terakhir ya, jadi selisih antara PPh terutang atas seluruh penghasilan kena pajak, kita hitung seluruh penghasilannya selama setahun, lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kalau masa peroleh penghasilannya kurang dari 12 bulan? Ya. Penghasilan neto sebelum dikurangan PTKP disetahunkan. Jadi disetahunkan itu kalau WP orang pribadi dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Orang asing bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan, karyawan pindah cabang. Nah, kalau tidak disetahunkan gimana? Tidak disetahunkan adalah WPOP dalam negeri mulai bekerja pada tahun berjalan. WPOP dalam negeri pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Nah, ini nggak disetahunkan. Jadi kalau dia sudah memang meninggal, ya, meninggal dunia, orang asing, yang pertama meninggal dunia, WPOP dalam negeri meninggal dunia, kedua orang asing, bekerja di Indonesia, jangka waktu lebih dari 6 bulan, dan karyawan pindah cabang. Nah, itu pajaknya dalam menghitung PP 21 itu penghasilannya disetahunkan. Tapi kalau dia mulai bekerja pada tahun berjalan, jadi saya mulai bekerja bulan Juni, bukan mulai Januari ya, jadi nggak setahun. Nah, itu tidak perlu disetahunkan. Demikian juga untuk WP orang pribadi yang pindah kerja ke pemberi kerja lain, itu nggak perlu disetahunkan. Ya. Nah, ini kita ulang lagi skema perhitungan PP pasal 21 secara umum. Ini secara umum ya. Jadi gaji pokok sebulan,
ditambah tunjangan PPH kalau ada, tunjangan lain-lainnya kalau ada, lalu ada premi asuransi. Asuransi yang akan memberikan manfaat di kemudian hari seperti asuransi kecelakaan kerja, asuransi eh, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kematian, pelayanan kesehatan ya, yang mana pada saat menerima manfaat nanti tidak akan dipajakin ya. Kalau asuransi kesehatan, asuransi kematian, pelayanan kesehatan itu kan asuransi kecelakaan kerja itu pada saat kita menerima manfaat itu berarti kan kita terjadi kecelakaan atau terjadi kematian, terjadi sakit ya. Pada saat kita menerima manfaat kita tidak akan dikenakan pajak. Sehingga pada saat sekarang, pada saat membayar preminya, kalau misalnya dibayar oleh pemberi kerja, maka itu dihitung sebagai penghasilan. Ya, jadi dia akan menambah penghasilan. Nah, pengurangan penghasilan bruto. Ada biaya jabatan tadi yang sudah kita bahas, 5% kali penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun, ya untuk yang pekerja, lalu pensiunan 2.400.000 per tahun. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan. Jadi kalau dibayar sendiri oleh karyawan ini iuran pensiun, ini adalah penghasilan yang akan dipajakin pada saat nanti penghasilannya diterima. Jadi pada saat uang pensiun keluar, pada saat manfaat pensiun dibayar, itu akan dipotong pajak. Otomatis sekarang pada saat membayar preminya itu harus dikurangi dari penghasilan sehingga tidak terjadi dua kali pemajakan. Jadi sekarang ini kan dia tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan, jadi pengurang. Nanti akan menjadi penghasilan pada saat preminya keluar. Nah, itu jadi pengurang. Nah, setelah dikurangi dengan nomor 6 dan nomor 7 tadi akan menjadi penghasilan neto sebulan. Lalu penghasilan neto sebulan itu disetahunkan dikali 12 ya. Nah, kalau sudah dikali 12, baru dikurangi PTKP setahun, lalu ketemu penghasilan kena pajak, lalu ketemu dikali tarif, ketemulah PPh pasal 21 setahun. Nah, lalu berapa PPh 21 untuk bulan tersebut? PPh 21 tersebut adalah dari poin nomor 12 tadi, PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau dibagi dengan jumlah bulan. Baik, sekarang kita bicara mengenai variasi penghitungan PPh 21 pegawai tetap ya. Jadi PPh 21 ini menariknya adalah tingkat kesulitannya itu banyak karena banyak variasinya ya. Kenapa banyak variasinya? Ya karena dalam menghitung gaji itu memang banyak variasinya. Contohnya ada rapel, ada bonus, ya, lalu ada karyawan yang masuk pada tahun berjalan, bukan dari awal tahun, lalu ada karyawan pindah cabang, ada karyawan tiba-tiba meninggal, ada karyawan pensiun dan sebagainya. Nah, variasi-variasi ini harus kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ya kita akan bahas mengenai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya. Nah, ini tenaga kerja lepas ini langsung aja ya. Jadi dibayarnya untuk dibagi nih, ada yang bulanan, ada yang bukan bulanan. Kalau yang bukan bulanan itu terdiri dari uang saku harian, mingguan, satuan, atau borongan. Upah atau uang saku harian itu dibagi lagi. Ada yang kurang dari 450.000, ada yang lebih dari 450.000. Kalau yang kurang dari 450.000 itu tidak dipotong PPh. Tapi kalau lebih dari 450.000, maka dikurangi dulu dengan 450.000 baru dipotong 5%. Jadi kalau misalnya uang saku hariannya 600.000, maka dikurangi dulu 450. Jadi 150.000 barulah dikali dengan 5%. Nah, kalau secara kumulatif lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta sebulan. Nah, setelah kalau misalnya dikumulatifkan dalam sebulan itu lebih dari 4,5 juta sampai dengan 10,2 juta, maka upah sehari itu dikurangi dengan PTKP sehari. Ya. Jadi ini hitungannya harian. Jadi kalau misalnya sehari itu upahnya 450.000, kalau dia sudah
11 hari bekerja, berarti kan dia udah dapat lebih dari 4,5 juta, dia udah dapat 4.950.000. Nah, upah sehari itu dipotong dengan PTKP sehari. Gimana ngitungnya? Tinggal dibagi 30 aja. Ya. PTKP tahunan dibagi dengan 360, ketemu PTKP sehari. Nah, jadi upahnya yang kumulatif dipotong dengan PTKP sehari, ya. Ya, jadi upah sehari ya. Jadi kalau misalnya dia kerja 11 hari ya berarti PTKP-nya 11 hari ya. Jadi upah sehari dikurangi dengan PTKP sehari dikali dengan tarif PPh 21 sebesar 5% gitu. Ya. Nah, selalu kalau dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatifnya melebihi 10.200.000, maka harus disetahunkan. Ya. Kalau dibayarkan bulanan atau secara kumulatif satu bulan melebihi 10.200.000, maka dikali 12. Ya, disetahunkan, lalu ketemu penghasilan kena pajak. Disetahunkan dikali 12, lalu dikurangi PTKP setahun. Setelah dikurangi PTKP setahun, ketemu penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak, dikali dengan PPh tarif pasal 17. Ketemu tuh PPh pasal 21 tahun. Selanjutnya dibagi dengan 12. Setelah dibagi 12, ketemulah PPh 21 sebulan. Jadi di sini kuncinya adalah apakah uang saku itu dibayarkan bulanan atau bukan bulanan, ya. Lalu dari sisi nilai, apakah jumlah kumulatif dalam satu bulan itu melebihi 4,5 juta sampai 10,2 atau melebihi 10,2. Ya, jadi ini yang kalian harus perhatikan. Kalau dia 4,5 sampai 10,2, maka tinggal nggak usah disetahunkan, ya, langsung dihitung hariannya, upah sehari dikurang PTKP sehari dikali dengan tarif PPh pasal 21. Tapi kalau dia dibayarkan bulanan, maka itu harus atau dibayarkan bulanan atau jumlah kumulatifnya lebih dari 10.200.000, dia harus disetahunkan dikali 12, lalu dikurangi dengan PTKP setahun. Dikurangi PTKP setahun, ketemu penghasilan kena pajak, lalu dipotong dengan tarif PPh pasal 17. Ketemu PPh pasal 21 setahun, baru dibagi 21. Dibagi 21. Dibagi 12. Jadi ketemulah PPh pasal 21 per bulan. Selanjutnya untuk PPh pasal 21 bukan pegawai, itu dibagi 3, berkesinambungan. Lalu berkesinambungan exclude pasal 13 ayat 1 dan tidak berkesinambungan. Ya. Jadi kalau berkesinambungan hanya satu pemberi kerja dan memiliki NPWP. Nah, itu kalau dia bukan pegawai maka tarifnya 50% dikali penghasilan bruto dikurang dengan PTKP sebulan, dihitung secara kumulatif. Lalu yang berkesinambungan itu 50% dikali penghasilan bruto, dihitung secara kumulatif. Kalau ini tidak ada pengurangnya. Nah, kalau dia tidak berkesinambungan maka dia tidak bisa dikurangi dengan PTKP, langsung 50% dikali penghasilan bruto. Inilah yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, di sini disebutkan dalam hal dokter yang praktek di rumah sakit, klinik, jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui RS atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil klinik. Ya. Ini contoh dokter ini. Nah, lalu PPh pasal 21 peserta kegiatan. Ya, itu tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh, lalu dikalikan dengan penghasilan bruto. Ya. Penghasilan bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Lalu ada PPh 21 lainnya. Nah, ini Dewan Komisaris, ya. Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap, dia dikenakan honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Mantan pegawai, ya, asal atas jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur, ya. Lalu peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, penarikan dana pensiun ini akan dikalikan dengan tarif pasal 17
atas penghasilan bruto. Jadi DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Nah, selain pasal 21 kita juga bicara mengenai pasal 26. Kenapa? Karena untuk objek pajak orang pribadi tapi dia bukan OP dalam negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini tarifnya berapa? Ini adalah single tarif ya, tarif tunggal 20% yang dikenakan dari penghasilan bruto. Tapi yang harus dijadikan perhatian di sini adalah memperhatikan ketentuan P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau tax treaty. Jadi ini P3B itu merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan satu negara lain terkait dengan pemotongan pajaknya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya orang pribadi dalam negeri, pajak yang dikenakan itu Indonesia menganut sistem worldwide income ya untuk dalam negeri. Jadi dipotong baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri dipotong di Indonesia. Nah, mungkin di luar negeri juga begitu ya. Tapi untuk objek pajak luar negeri itu tidak worldwide income. Ya, pemotongan pajak hanya dilakukan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Namun, mungkin saja di negara asalnya beliau juga dipotong pajak yang bersifat worldwide juga di negaranya. Sehingga supaya menghindari adanya pajak berganda, perlu adanya perjanjian tarif. Siapa yang berhak melakukan pemotongan. Nah, itu tarif P3B ini cukup banyak di antara Indonesia dengan masing-masing negara ini memiliki tarifnya masing-masing. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, lalu bagaimana penerima penghasilan tidak memiliki NPWP? Ya. Tarif PPh-nya akan lebih tinggi 20%. Ya. Nah, ini kalau memiliki NPWP, nah ini sebenarnya secara umum aja ya. Jadi diharapkan semua wajib pajak sudah memiliki NPWP. Karena kalau tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 21-nya akan dipotong lebih tinggi 20%. Nah, lalu apa saja yang menjadi kewajiban pemotong? Nah, tadi kita udah bicara siapa saja yang menjadi pemotong di sesi yang pertama kemarin. Lalu hanya ada 3 pihak yang bukan menjadi pemotong, yaitu kedutaan besar ya, kedutaan perwakilan negara asing, perwakilan organisasi asing, dan orang pribadi bukan pengusaha ya. Orang pribadi bukan pengusaha itu juga bukan pemotong. Lalu kalau si pemotong, ya ini apa aja yang menjadi kewajibannya adalah yang pertama dia harus menghitung setiap bulan, lalu wajib membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan PPh. Setelah menghitung, mereka wajib menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Lalu mereka harus melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini kalau lapor ini nihil atau tidak nihil, ini tetap harus lapor. Selanjutnya adalah membuat bukti potong. Ya, membuat bukti potong. Ya, bagi pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, untuk pegawai tetap itu bentuknya adalah bukti potong formulir 1721A1 yang dibagikan harusnya setiap akhir tahun ya, atau saat berhenti bekerja itu langsung dikasih. Jadi kalau Anda berhenti bekerja dari satu perusahaan pada saat clearance sheet, jangan lupa Anda juga berhak atas bukti potong PP 21. Lalu selanjutnya ada untuk pegawai tidak tetap ya, bukan pegawai atau peserta kegiatan, maka bukti potongnya harus diterbitkan atau dibuatkan setiap bulan atau pada saat pembayaran ya. Jadi pada saat bayar honornya itu sudah disertakan dengan bukti potong. Nah, penerima penghasilan wajib melapor sendiri SPT PPh orang pribadi ya. Jadi tadi kalau menerima bukti potong 1721A1, selanjutnya si pegawai tersebut harus memiliki kewajiban melaporkan sendiri pajaknya dalam bentuk PPh
PPh orang pribadi ya. Jadi dalam bentuk bukti pemotongan PP pasal 21 1721 A1 atau A2, lalu bukti pemotong PP 21 tidak final dan final, ini akan dilampirkan, dimasukkan di dalam SPT tahunan orang pribadi ya, dan datanya dimasukkan ke dalam SPT tahunan formulir 1770, 1770S dan atau formulir 1770SS. Jadi ingat, kalian setelah mendapatkan bukti potong dari kantor atau perusahaan tempat kita bekerja, itu bukti potongnya bukan berarti kewajiban perpajakan Anda sudah selesai ketika Anda sudah dipotong pajaknya oleh perusahaan. Kewajiban perpajakannya belum selesai. Itu kan biasanya Anda sudah terima bukti potong bulan Desember atau Januari ya. Nah, bukti potong tersebut harus dilaporkan ya. Harus dilaporkan oleh teman-teman sekalian ke Direktur Jenderal Pajak dalam melaporkan SPT tahunan PP orang pribadi. Nah, jadi nanti lampirannya adalah 1721 A1 atau A2 atau bukti pemotongan PP pasal 21 tidak final dan final. Nah, nanti PPHOP ini terdiri dari ada macam-macam formulirnya. Bisa diisi 1770, bisa 1770S kalau sederhana, atau formulir 1770SS sangat sederhana untuk penghasilan di bawah 60 juta per bulan. Untuk penghasilan 60 juta di bawah 60 juta per tahun ya. Boleh mengisi formulir 1770SS. Kalau di atas 60 juta per tahun tapi dia hanya bekerja tidak memiliki pekerjaan bebas dan juga tidak berusaha, cuma sebatas karyawan, boleh mengisi formulir 1770S. Tapi kalau selain dia bekerja, dia juga berusaha atau punya pekerjaan bebas, seperti dokter, pengacara, dan sebagainya, maka dia harus mengisi formulir 1770. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ya, jadi yang terakhir kita bahas sedikit mengenai formulir SPT masa PP pasal 21. Itu terdiri dari ada 5 lampiran. Jadi 1721 itu ada 1721 lampiran 1, yaitu daftar pemotongan pajak penghasilan PP 21 untuk pegawai tetap dan atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau JHT berkala, serta bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Ya, lalu ada 17212, ini daftar bukti potong PPh pasal 21 tidak final. Lalu 1721 lampiran 3 ada daftar bukti potong PP 21 final. Lalu 1721 lampiran 4 itu adalah daftar SP, surat setoran pajak atau PBK. Lalu 1721 lampiran 5 adalah daftar biaya ya. Jadi itu saja yang dibahas. Mungkin nanti kita akan cari sesi berikutnya untuk simulasi perhitungan PP 21. Nah, terutama tadi yang kita belum bahas adalah variasi-variasi dari penghitungan PP 21. Kenapa tidak dimasukkan dalam slide ini? Karena untuk variasi-variasi tersebut lebih mudah nanti akan dipresentasikan dalam bentuk soal. Mungkin kita akan bikin sesi ketiga terkait dengan PPh pasal 21 ini. Saya pikir itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.